Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat masjid, jamaah sholat subuh Masjid Baitur Rahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita terus memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas semua nikmat, karunia serta hidayah dan taufiknya yang Allah limpahkan kepada kita semua. Di pagi subuh yang cerah ini kita sambung kajian kita, yaitu tafsir surat Al-Kahfi yang sudah kita mulai beberapa bulan yang lalu ya. Hari ini kita sampai dengan ayat 13 dan ayat 16, dimana kalau kita simpulkan sepintas ya, ayat ini akan menceritakan tentang kisah yang benar dan wazidnahum huda, yaitu Allah senantiasa menambahkan petunjuk. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliyatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kafi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Kami Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kepada engkau ya Muhammad satu kisah ya, naba'ahum, dengan benar. Jadi Ashabul Kahfi ini kisahnya benar ya, bukan fiksi, bukan bohong-bohongan, tapi benar. Karena yang membuat kisah manusia, yang menciptakan manusia ya, yang mentakdirkan manusia. Apa kisah benarnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah para pemuda yang beriman ya, para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Setelah mereka beriman, wazidnahum huda, maka Allah menambahkan petunjuk. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka adalah segolongan pemuda yang beriman bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang memberikan manfaat dan madarat, Allah yang segala-galanya, bukan patung-patung itu ya. Wahai Raja Dakyanus, bukan patung-patung itu. Patung-patung itu nggak bisa berikan apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak ya. Kamu sendiri yang buat, kamu lebih dulu ada daripada patung. Bagaimana dia jadi Tuhan? Dan begitu ya. Tuhan itu ya yang menciptakan ya, menciptakan sebelum segala sesuatunya ada. Dia Allah yang menciptakan. Begitulah mereka menjadi orang yang beriman, mendapat petunjuk jalan yang lurus dari guru-guru mereka ya, dari guru-guru mereka. Sementara masyarakat telah durhaka, tenggelam dalam agama kebatilan, penyembah berhala. Begitulah kurang lebih ya. Karena dia imannya sungguh-sungguh kepada Allah, yaitu al-wala wal bara, loyalitas, pokoknya penyembahan berhala dia tolak. Nah, inilah yang menyebabkan Allah menambahkan petunjuk ya, memberikan mereka petunjuk. Jadi setiap imannya yang kuat itu nggak takut dengan yang melawan iman itu. Hari ini juga begitu. Kalau kita iman kita kuat ya, perintah-perintah Allah kita jalankan walau ngantuk, capek gitu ya, kita jalankan.
Ya kalau di Palestina sana walaupun Yahudi jauh lebih kuat gitu kan, senjatanya, tentaranya lebih banyak, lebih canggih ya. Mereka lebih lengkap. Namun Palestina ini imannya kuat kepada Allah, membela Masjidil Aqsa, membela orang yang tertindas, ingin merdeka, lebih kuat dia, berani. Sudah 8 bulan tidak ada yang menyerah satupun, gak ada satupun yang menyerah, gak ada. Padahal dibombardir setiap harinya. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ya, mereka petunjuk. Bangsa Palestina ini berikan petunjuk apa? Bisa membuat senjata. Itu maka nggak habis-habis. Ya, bisa membuat senjata nembak tank, senjata dan lain sebagainya. Sebagian para imam seperti Imam Bukhari dan lain-lainnya dari kalangan mereka berpendapat bahwa iman itu berbeda-beda tingkatannya. Dan iman itu dapat bertambah serta dapat berkurang. Karena itulah disebutkan dalam Al-Quran. Oh, ini contoh orang-orang yang nyembah berhala di India nyembah sapi gitu kan, sapi disembah. Di Indonesia juga ada nih nyembah patung gede banget nih di mana, Borobudur ya, peringati Waisak. Umat Buddha banjiri Borobudur, mohon pada patung Buddha gitu kan. Ini orang-orang penyembah berhala ini ya, contoh aja. Ini di mana itu? Itu di Thailand. Orang Thailand sembah patung. Ya, sembah patung. Ini haram. Tidak boleh, ini musyrik. Ini keyakinan agama Islam. Baik. Iman itu bertambah dan berkurang. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Jadi orang-orang yang beriman mendapatkan petunjuk, dan petunjuk itu akan selalu bertambah. Keimanan dia bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa iman itu bertambah? Iman itu bertambah dengan ketaatan, ya. Dengan ketaatan, kepatuhan itu nanti akan bertambah ya. Kalau olahragawan bertambah kekuatannya dengan apa? Dengan latihan ya. Latihan banyak terus ya. Sepak bola, badminton, pingpong, renang itu bertambah kekuatannya, keker karena latihan terus. Begitu juga iman kita dalam ini akan terus bertambah ya kalau banyak kita latihan, banyak kena takwa. Sholatnya ditingkatkan, kalau nggak pernah rawatib ya. Infaknya ditingkatkan, kalau nggak pernah infak, puasanya, kurbannya, sedekahnya. Nih iman semakin kuat, semakin kokoh, semakin kuat, tuh bertambah. Wazidnahum huda. Nah kalau maksiat iman berkurang ya kalau taat dan keimanannya kepada Allah berkurang ya, jadi berkurang dia ya. Itulah fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan. Adapun orang-orang beriman maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan iman mereka. Liyazdadu imanan ma'a imanim. Jadi jelas ya bahwa dalam kehidupan iman itu bertambah. Dalam Al-Qur'an, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ini kisahnya, ayat ini terkait dengan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi perang, namanya perang Ahzab. Perang Ahzab, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikepung, didatangi musuh-musuhnya, orang kafir Quraisy, orang Yahudi dan orang-orang kabilah yang lain yang masih kafir, mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 10.000 lengkap senjata perangnya. Rasulullah di Madinah sedikit ya, nggak banyak, paling 3.000. Mereka datang mengepung itu, mengepung. Namanya perang Al-Ahzab, perang yang sangat terkenal. Di Al-Quran pun diabadikan nama surat Al-Ahzab ya. Jadi orang-orang memberikan masukan, orang munafik tentunya, itu loh
Manusia itu udah datang banyak sekali, musuh-musuh udah datang lagi, nyerah aja dah, kita nyerah begitu. Habis kan nggak mungkin kita mau ngelawan 10.000, ya, nyerah aja. Persis juga seperti hari ini, orang-orang Palestina itu cuma berapa ribu aja menghadapi kekuatan Israel yang dibantu penuh oleh Amerika, nggak berseri bomnya itu, duitnya nggak berseri terus. Udah banyak orang-orang munafik sekitarnya itu, ya, para raja-raja Arab yang tidak peduli itu, udahlah nyerah aja, kamu nggak akan menang lawan Israel yang dibantu ini. Begitu, sama persis, kisahnya sama persis. Qad jama'u lakum fakhshaw, mereka udah berkumpul tuh, udah nyerang, takut pada mereka. Tapi apa? Fazadahum imana, justru malah tambahnya imannya bertambah. Mereka menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba kalau bapak-bapak sekali-kali yang masih suka bisa main medsos itu, bukalah YouTube, bagaimana anak-anak kecil di Palestina itu sangat lantang, sangat berani. Intinya lebih baik kami mati daripada dijajah, kayak gitu, merdeka atau mati gitu. Itu imannya tinggi benar, anak-anak kecil-kecil tuh. Anak-anak kecil-kecil itu imannya luar biasa, ya. Cukuplah bagi Allah, bagi kami Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baik pelindung. Jadi intinya iman itu bertambah. Jadi bukannya berkurang. Oh iya dah, berat gue nih lawan Israel nih, udahlah kita nyerah aja, enggak. Tapi semakin kuat. Nah, semakin kuat. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar adanya pertambahan dan pengurangan iman. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Sufyan bin Uyainah, apakah iman bertambah atau berkurang? Beliau menjawab, tidaklah kalian mendengar firman Allah, fazadahum imana. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Wazidnahum huda. Nah, baik. Nah, ini tadi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas menambahkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wa la yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min, wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang pezina berzina, ya, kemudian dia itu dalam keadaan iman, dan tidaklah seseorang itu minum arak ketika minumnya dalam keadaan mukmin, dan tidaklah seorang itu mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin. Artinya ketika seseorang itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, pada dasarnya di saat dia melakukan itu dia tidak beriman. Beriman itu artinya akan percaya. Ma waqqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Percaya bahwa berzina itu haram, kemudian dia buktikan dia tidak berzina, ya. Tapi ketika seseorang itu melakukan zina, itu sedang zina itu imannya terbang, imannya nggak mau bersama-sama, malu. Jadi orang yang sedang melakukan zina, naudzubillah, pencurian, ya, mabuk, itu imannya lagi nggak ada. Kalau imannya ada, dia nggak melakukan itu maksudnya, ya. Maka tidaklah seorang melakukan zina di saat zina itu beriman. Jadi lupa, udah dikuasai setan, ya. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Itu di ayat yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, dzikrir rahman, ingat kepada Allah, siapa saja orangnya, nuqayyid lahu syaitanan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan mengikatkan bersamanya setan. Syaitanan ya seekor setan lah gitu aja, kasih ekor nggak apa-apa lah setan, ya, seekor setan diikatkan dengan dia itu, fahuwa lahu qarin, dan dia akan menjadi temannya kemana saja. Jadi kalau orang yang
maksiat, jauh dari Allah, gak pernah zikir, lupa zikir, maka bersamanya setan yang akan menemani. Maka ketika seseorang berzina, seorang minum khamr, dan seorang mencuri, maka di saat itu imannya gak ada. Setelah itu selesai, baru dia sadar. Itu imannya datang lagi itu. Aduh, kenapa ya aku kok jadi minum arak ini, padahal jadi pusing begini. Nah itu imannya mulai datang lagi tuh. Udahlah aku kok nggak mau minum arak lagi. Jadi kayak orang hina minum arak nih, mabuk kayak binatang tidur di jalan nggak karuan gitu kan. Itu baru sadar, karena an-nadamu minat taubat, karena menyesal itu termasuk taubat. Nah ini juga menjadi acuan berbagai macam kemaksiatan. Bukan hanya 3 aja ini. Semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk pendurhakaan manusia kepada Allah itu pada dasarnya di saat dia melakukan itu imannya itu tidak ada. Kalau imannya ada nggak mungkin melakukan. Nah, contoh misalnya imannya ada. Ketika di hadis Riyadhus Shalihin itu ada diceritakan seseorang mencintai sepupunya, ya, sepupunya perempuan tentunya ya, perempuan, tapi sepupunya miskin tuh, miskin. Jadi makan aja susah. Sepupunya yang laki-laki ini kaya. Dia mau pinjam, ya untuk konsumtif keperluan lah. Dia pinjam, tapi dipakai syarat, boleh saya pinjami, tapi kita harus bercintaan kan begitu ya, bercinta gitu kan. Karena kepepet sekali, nggak makan lainnya, akhirnya dia terima itu. Nah masuk di kamar, nih saya kasih duitnya, gitu kan. Nah ketika mau melakukan kemaksiatan itu, sepupunya mengatakan janganlah kau berzina, janganlah kau buka khotim ini ya, kamu kecuali dengan yang benar, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya janganlah berzina, takutlah pada Allah. Sadar dia, oh iya ini berzina ya, belum menjadi istri aja. Akhirnya dia melakukan dia. Akhirnya saya ikhlaskan semua, udahlah pergi. Nah itu datang imannya. Kalau nggak datang imannya ya terjadi apa yang terjadi. Begitu contohnya. Keimanan para pejuang Hamas, wa inna jundana lahumul ghalibun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Dan ini oleh mereka dipegang teguh. Apapun yang terjadi, kita pasti menang. Kalaupun kita terbunuh, kita menang. Diampuni dosa kita, dimasukkan golongan orang-orang yang syahid, dimasukkan ke dalam surganya. Karena dia yakin, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan Allah yang bersungguhnya tentara kamilah yang akan menang, menang. Kalau menurut akal manusia normal gitu kan, Hamas itu Palestina udah selesai beberapa bulan yang lalu, sampai 8 bulan. Mereka sekarang justru malah ketakutan, ingin minta perdamaian, minta gencatan senjata. Adapun kisah Ashabul Kahfi, jadi memang sengaja saya perdalam tadi, wazidnahum huda, karena itulah yang diberikan Allah kepada para pemuda, wazidnahum huda. Akhirnya mereka pun bertekad kuat, membawa keimanannya, lari, berpisah dari masyarakat yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli tafsir mengatakan kisah ini pada zaman Nabi Isa. Ada yang mengatakan kisah ini sebelum Nabi Isa. Tapi kalau dilihat siak ya kisah, mereka lebih berpendapat kisah ini sebelum Nabi Isa. Sebab kebiasaan orang-orang Yahudi ini tidak mau menceritakan kisah-kisah yang terkait dengan orang Kristen, ya, terkait dengan orang-orang Kristen, karena mereka nggak mengakui, mereka mendustakan Nabi Isa. Orang-orang Yahudi itu nggak mengakui, walaupun dari keturunannya orang Yahudi Nabi Isa. Jadi kisah sebelum Nabi Isa alaihissalam. Baik. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Yaitu ketika mereka sudah kuat imannya, ditangkap oleh Raja Dakianus, ya, kemudian disuruh murtad, masuk musyrik, ya, masuk kepada kemusyrikan, tinggalkan kepercayaannya kepada Allah itu, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati para pemuda, tidak takut. Walaupun disiksa, dipukuli, diaibkan, dipenjara, dia kuat. Wazidnahum huda. Allah tambah keimanannya. Kalau enggak ditambah keimanannya, dia akan melempem, masuk angin, gitu ya. Dapat gangguan ini udah takut, gangguan ini melempem, tapi dia tidak. Allah teguhkan hati mereka, ya, ketika berhadapan kepada Raja Dakianus, raja yang hidup pada zamannya. Mereka menjawab tegas, kami tidak mau kafir, kami beriman kepada Allah, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan Tuhan bumi. Ini Tuhan kami. Kami buat mereka dapat bertahan dalam menentang kaumnya dan seluruh penduduk kota tempat tinggal mereka, serta kami jadikan mereka dapat bersabar dan rela meninggalkan kehidupan makmur dan mewah yang bergelimang dengan kenikmatan di kalangan kaumnya. Karena sebagian dari mereka para pemuda ini bukan pemuda sembarangan, bukan pemuda yang miskin kalah. Mereka ini anak-anak pejabat, ya, anak-anak pejabat, anak-anak gubernur kalau bahasa kita, anak-anak menteri, begitu kan, bukan pemulung, orang-orang yang biasa. Jadi mereka biasa hidup mewah, mewah, bergelimang harta, namun itu tidak mempengaruhi iman dia, tidak mempengaruhi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bersabar. Para mufassir menyebutkan, baik golongan salaf maupun khalaf, mengatakan bahwa mereka, yakni para pemuda itu, terdiri itu kalangan anak-anak para pembesar kerajaan Romawi dan pemimpinnya, ya. Pada suatu hari mereka keluar menuju tempat perayaan kaumnya. Setiap tahun kaumnya selalu mengadakan perayaan di suatu tempat yang terletak di luar kota mereka. Mereka para penyembah berhala dan togut, dan selalu mengadakan kurban penyembelihan hewan untuk berhala sembahan mereka. Raja mereka saat itu adalah yang diktator namanya Dakianus, menganjurkan rakyatnya untuk melakukan hal tersebut, menyeru serta memerintah mereka untuk menyembah berhala dan berkurban untuk berhala. Nah, ini setiap tahun ada dia mengadakan hal-hal seperti itu, ya, peringatan hari besar, dan memaksa kaumnya untuk berkorban, menyembah berhala. Namun mereka tidak mau. Bagaimana kronologi berkumpulnya 7 pemuda itu? Kronologi ketika orang-orang keluar kampung kotanya, orang-orang itu pada keluar mentaati titahnya si Raja Dakianus tadi, menyembah berhala, bawa korban, pengorbanan, ya, kita gambarkanlah orang-orang menyembah berhala itu. Pemuda tadi awalnya juga ikut mereka, sama-sama datang di situ, lihat. Tetapi di hatinya sudah tertanam, wah ini kok kayaknya enggak bener gitu ya. Aku enggak mau ikut-ikutan lah, mana nyembah patung, ya. Akhirnya pemuda satu itu minggir ke pinggir, keluar dari kerumunan, ya. Keluar dari kerumunan. Yang lain juga begitu, minggir, keluar dari kerumunan, enggak mau. Begitu sampai ada 7 orang. 7 orang. Kenapa kamu enggak ikut-ikutan? Enggak mau aku. Itu mah nyembah patung. Gimana kita nyembah patung? Kita harus nyembah Allah lah, yang menciptakan langit dan bumi. Kamu kenapa keluar? Sama juga. Kamu ya sama juga, katanya. Jadi hatinya sama sudah. Klop, visi misinya enggak mau nyembah patung. Akhirnya dia menepi. Menepi, tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Pokoknya enggak boleh kita musyrik, ya. Pada mulanya seorang dari mereka duduk bernaung di bawah pohon,
Lalu datanglah pemuda lain ikut duduk bergabung dengannya. Kemudian datang yang lain lagi, pemuda yang lain. Demikianlah seterusnya. Hingga semuanya berkumpul di tempat tersebut tanpa saling mengenal di antara sesama mereka. Ya. Sesungguhnya motivasi yang mendorong mereka berkumpul di tempat itu tiada lain dorongan hati mereka yang beriman. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis Imam Bukhari. Ini kalau ini ilustrasi orang-orang yang berkumpul dalam apa itu baca Quran. Ini baik ini, jangan berkumpul untuk dalam kebatilan. Ini berkumpul kayak begini nih, berkumpul baik. Ini berkumpul baca Quran, istighosah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berkumpul nyembah patung gitu ya. Nah, itu tadi ya. Mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 orang tadi dalam satu visi dan misi, warubatna ala qulubihim ya. Rupanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tepat sekali ya, menggambarkan orang itu kalau mempunyai visi dan misi yang sama dia akan bersatu ya. Visi dan misi yang sama, niat dan tujuan sama, dia akan bersatu ya. Ini Nabi bersabda ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ya, tuh. Roh-roh jiwa manusia itu bagikan tentara yang terlatih. Bagikan tentara yang terlatih. Maka mana di antara yang kenal akan menjadi rukun ya. Dan mana yang di antaranya yang tidak kenal akan bertentangan. Jadi kita semuanya ini ibaratnya tentara yang terlatih. Kalau kita satu tujuan, satu misi dan misi, kita akan bersatu. Kalau enggak kita berpisah. Contoh saja sholat subuh, Pak Ridwan, bapak-bapak yang lain, termasuk saya gitu kan, sholat subuh wajib, berjamaah wajib istilahnya, karena Nabi enggak pernah meninggalkan. Sama satu visi misi, datang di sini berkumpul kita. Nah begitu. Orang-orang yang ahli maksiat juga begitu. Sudah punya keputusan, misalnya mau korupsi lah, mau apa, berkumpul juga dia mereka putuskan. Begitulah ibaratnya. Nah itu tadi para pemuda juga begitu. Artinya beriman pada Allah, menepi, nggak mau ngumpul-ngumpul mereka. Kepada Allah, menepi, nggak mau ngumpul dengan mereka. Nah itu al arwahu junudun mujannada. Kalau kita ini nggak satu hati, nggak mungkin ngumpul di sini. Betul nggak? Betul Bu? Betul nggak? Betul. Nggak satu hati. Satu hati apa? Kita sholat subuh berjamaah, lepas itu belajar tafsir, ya begitu. Bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Beliau mengatakan, "Shadaqa hibbi," katanya. Benarlah apa yang diucapkan oleh kekasihku, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu Bu, begini. Di Makkah itu ada orang, waktu itu perintah hijrah ya, jadi semua hijrah. Di Makkah itu ada orang yang suka ngelawak, kalau bahasa kita ngelawak. Jadi omongannya itu suka ngelawak ya. Ketika hijrah ke Madinah, ternyata dia ketemu juga temannya yang suka ngelawak juga katanya. Jadi benar juga ini, tukang ngelawak ketemunya dengan tukang ngelawak gitu kan. Shadaqa hibbi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Para pemuda melihat kaumnya sesat. Masing-masing dari mereka menutup diri dari yang lainnya karena takut pribadinya terbuka. Sedangkan dia tidak mengetahui apakah temannya itu seakidah dengannya atau tidak. Akhirnya salah seorang dari mereka memberanikan diri mengatakan, "Hai kaumku, kalian mengetahui demi Allah, sesungguhnya tiada yang menjauhkan kalian dari kaum kalian hingga kalian memisahkan diri dari mereka kecuali karena suatu alasan. Maka hendaklah kita mengutarakan tujuannya masing-masing." Jadi rupanya setelah mereka berkumpul tadi itu bertemu, masih diem-dieman
karena takut ketahuan, kan begitu. Takut ketahuan. Jangan-jangan bukan satu visi dan misi. Coba sekarang kamu tujuannya apa? Kok pada kesini? Kamu tuh. Akhirnya mereka tadi baru menceritakan tujuan sesungguhnya. Seseorang dari mereka menjawab, sesungguhnya saya demi Allah. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh kaum saya, menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu batil. Karena sesungguhnya yang berhak disembah semata dan tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, ya. Jadi mereka menepi, sudah sepakat, sudah tahu tujuan utamanya. Mereka membenci, tidak suka menyembah berhala. Mereka sudah menjadi satu kesatuan pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja Dakianus mengetahui keimanan para pemuda, ya. Jadi setelah mulailah terdengar desas-desus begitu kan, rupanya ada anak-anak muda ini yang tidak taat dan patuh kepada Raja Dakianus ini. Mereka beriman kepada Allah pencipta langit dan pencipta bumi, ya. Kemudian tentunya pemuda tadi dilaporkan ke raja. Wahai raja, ternyata di kalangan kita ini ada yang tidak mentaati perintah engkau. Dia tidak mau menyembah patung, tidak mau berkorban, bahkan mereka menyembah pada Allah yang Maha Esa, katanya pencipta langit dan bumi, artinya bertentangan dengan titah raja, ya. Bertentangan titah raja. Wa rubatna ala qulubihim idh qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha. Jadi setelah itu mereka ditangkap, ya. Ditangkap, dihadapkan kepada Raja Dakianus, terjadi perdebatan antara pemuda yang beriman dengan raja tersebut. Nah, disitulah Allah mengokohkan warubatna ala qulubihim idh qamu faqalu. Waktu itu dia bangkit dan mengatakan dengan tegas, dengan yakin, Tuhan kami ini adalah Tuhan pencipta langit dan pencipta bumi. Kami sekali-kali tidak akan menyuruh Tuhan selain Dia. Nah, ini di situ Allah kuatkan wazibnahum huda, enggak takut. Walaupun diancam, diintimidasi, mau dimasukkan dalam penjara, disiksa, dia kuat. Ya, karena Allah sudah wazidnahum huda. Allah sudah memberikan petunjuk dari pemuda, kan begitu. Katakan kata lan ngat'uwa itu ya, menunjukkan makna negatif untuk selamanya, yakni kami sama sekali tidak akan melakukan penyembahan kepada selainnya untuk selama-lamanya. Sampai leher jatuh pun kami dipenggal, dipancung, ditembak, digantung, kami tetap akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan nat'uwa min dunihi ilah. Kami tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keteguhan yang Allah berikan kepada para pemuda 7 tersebut. Karena sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentulah apa yang kami lakukan itu hal yang batil. Maka di akhir ayat disebutkan laqad qulna idzan syatata. Kalau kami mengikuti kamu Raja Dakianus, menyembah berhala, menyekutukan Allah, kami sesungguhnya mengatakan sesuatu yang dusta. Kami tidak mau itu. Nah, kisah-kisah seperti ini betul-betul menginspirasi, menguatkan keimanan para sahabat waktu itu, yang situasi dan kondisinya persis seperti yang dialami Ashabul Kahfi, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya, ya, menangkapi umat Islam yang masih belum mempunyai kekuatan, disiksa, disakiti, dipaksa, suruh keluar dari agama, ya. Artinya jangan kamu lakukan itu. Lihat tuh Ashabul Kahfi, sama juga dia menghadapi penguasa yang diktator, yang jahat absolut, ya. Kuat mereka, masih muda-muda padahal, ya. Kalian juga begitu para sahabat, ambil itu pengajaran. Kita juga begitu, umat Islam harus teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menjadi kafir,
Nah, itulah hubungan relasi kisah Ashabul Kahfi dengan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang disiksa, disakiti bukan saja kita, orang dulu pun seperti itu. Ya. Dan kisah-kisah seperti ini juga menginspirasi umat Islam yang tertindas, ya, di Rohingya, di Palestina, di Kashmir, di mana lagi, di belahan bumi yang lain, di Afrika Tengah, ya. Dia tetap teguh karena Al-Quran ini pedoman sampai hari kiamat. Umat Islam ini perjalanannya sampai hari kiamat, diberi pedoman oleh Allah sampai hari kiamat. Kaumnya telah tersesat dengan menyembah berhala. Ayat selanjutnya tuh, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyinin. Ya. Kaum kami ini telah menjadikan selain dia, Allah maksudnya, sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Ya, ini sebuah pertanyaan. Jadi para pemuda meyakini, mengetahui betul para kaumnya yang tersesat karena mereka menyembah berhala. Kenapa mereka yang menyembah berhala itu? Tidak memberikan alasan yang kuat sehingga bisa dipegangi. Bisultanin bayyin, alasan yang kuat, bisultanin bayyin, ya. Artinya kenapa nyembah patung? Apakah patung itu yang memberi makan kamu? Patung memberi minum kamu? Patung yang menyehatkan kamu? Itu maksudnya. Enggak punya alasan sebetulnya. Nanti alasannya, oh ini kan sudah dilakukan bapak-bapak kami dari dulu, kami hanya ikut-ikut saja kan. Paling jawabannya itu, ya. Karena nggak mungkin ada bukti bahwa patung itu menurunkan kitab, patung itu mengutus orang, patung nggak ada, ya. Nah, itu maksudnya. Cobalah datangkan bisultanin bayyin. Yang jelas kita dengar dulu dialognya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud itu. Nabi Ibrahim bercita-cita menghancurkan patung-patung itu kan. Mereka pergi semuanya, sepi kotanya. Nabi Ibrahim hancurkan patung, disisakan satu. Kan begitu. Balik-balik Raja Dakianus, Raja Namrud marah ini. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, ya? Siapa ini? Cari. Oh, aku dengar sami itu fatan yudkaru lahum yuqalu Ibrahim. Oh, aku dengar kayaknya yang hancurin Ibrahim. Faktu ala ayuninas, datangkan dia, kita sidang dia. Nah, terjadilah dialog. Kamu yang menghancurkan patung-patung ini ya? Enggak. Terus siapa? Itu yang paling gede kali yang hancurin. Lihat itu yang gede itu. Kampaknya ada di situ. Dia kali yang menghancurkan. Mungkin dia ngiri, nggak mau disekutukan dengan yang lain-lain. Dia mungkin paling hebat sendiri, yang lain dihancurin. Kamu ini mana ada patung bisa melakukan itu, bergerak itu? Nah, sudah tahu patung itu nggak bisa melakukan apa-apa kok kamu sembah, katanya. Kalah rupanya dia dialognya dengan Nabi Ibrahim. Karena orang kafir itu sifatnya nggak mau mengalah kalau nggak mati gitu kan, bakar dia. Ya, Allah itu udah kalah diplomasi, bakar dia. Maka Nabi Ibrahim dibakar. Artinya ya memang tidak bisa memberikan alasan, ya. Dengan kata lain, tidaklah mereka mengucapkan alasan yang jelas dan benar untuk membuktikan kebenaran pendapat mereka. Faman adramu mimman iftara 'alallahi kadziban. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bohong mereka, ya. Artinya para penyembah berhala. Tapi ini cukup untuk di kalangan kita saja. Kita jangan keluar kepada orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu. Woi, itu kamu batil ini, enggak. Ini untuk menanamkan keyakinan kita, menguatkan keyakinan kita. Kalau kita dakwah kepada mereka ini ya watawasau bis sobri bil marhamah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan, ya. Dan dakwah itu enggak mesti to the point langsung. Ada kalanya kita beri hadiah, ada kalanya kita ngobrol yang baik, yang sopan gitu kan. Karena kan masing-masing tuh
kekeh dengan keyakinannya, ya. Karena merasa dia benar kan begitu. Kan udah bertahun-tahun. Ya dakwah itu enggak mesti, oh ini enggak benar ya. Baik. Sebenarnya mereka lah orang-orang yang aniaya, lagi dusta dalam ucapannya yang demikian tersebut. Raja menolak dakwah para pemuda. Nah, ini tadi terjadi dialog. Sudah dihadapkan kepada raja. Kita baca nih. Alkisahnya, tatkala raja mereka diseru dan diajak oleh mereka untuk beriman kepada Allah, ia menolak dan bahkan mengancam serta menakut-nakuti mereka dengan mengeluarkan perintah agar pakaian tradisi kaum mereka dilucuti dari diri mereka. Kemudian raja mereka memberi masa tangguh untuk memikirkan perihal mereka. Barangkali saja mereka mau kembali kepada agama kaumnya. Jadi mereka tadi ditangkap, ya. Kan anak-anak raja, anak-anak pejabat, pakaiannya bagus-bagus, ya. Lucuti dia. Enggak layak dia pakai itu. Ganti. Diganti yang buruk-buruk, yang ini semua. Nah, itulah pakaian kamu. Ternyata sama juga ya hari ini kan. Kalau orang-orang yang ketangkap KPK dikasih baju oranye gitu ya. Enggak, artinya kan enggak apa-apa itu. Mungkin nyontoh zaman Dakianus kali ya. Enggak layak kamu pakai jas ya. Pakai jas kok nyuri, korupsi ya. Maka ketika di pengadilan pakai pakaian oranye kan. Nah, inilah pakaian kamu sebagai pesakitan kan begitu. Ternyata zaman dulu sudah ada ya. Jadi enggak layak kamu nih, anak-anak raja, anak-anak penguasa, menteri kok pakai pakaian kebesaran. Lucutin semua. Kata si Dakianus, ganti yang pakaian ini, gembel ini, taruh ke dia, ya, gitu. Nah, kemudian setelah itu dia dilepaskan oleh raja. Barangkali dia pikirannya namanya anak muda gitu ya. Anak muda itu belum stabil kali ya. Mungkin dia masih terbawa-bawa emosi, ya. Kasihlah dia berpikir, jangan ditangkap dulu kan begitu. Nah, kesempatan ini merupakan belas kasihan dari Allah kepada mereka yang kemudian mereka jadikan saat untuk melahirkan diri dari raja mereka dengan membawa agama mereka agar selamat dari fitnah. Jadi artinya setelah mereka dibebaskan tadi untuk berpikir, dijadikan untuk kesempatan lari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya dikasih tahu oleh Pak Ridwan agar kira-kira 10 menit sebelum selesai suruh kita hentikan sejenak, kita berikan waktunya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan menurut sejarah, apakah Bani Israil itu identik dengan bangsa Israel? Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi kalau di Al-Quran itu untuk penamaan Bani Israel dan Yahudi, ya, itu beda di bentuk kalimatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka Bani Israel, ya, itu Allah menyebutkan tentang adanya kebaikan-kebaikan dari Bani Israel itu, ya, Bani Israel. Allah ada memuji, ya, Bani Israel, bukan mencela. Contohnya misalkan, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan telah aku lebihkan engkau dari seluruh manusia. Waktu itu kenapa dilebihkan? Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan Allah kasih sayang, Allah memberikan nikmat kepada Bani Israel. Jadi di Al-Quran ketika disebut Bani Israel itu dia menyebutkan begitu. Walaupun ada juga yang kafir juga, tapi cara umumnya begitu. Itu untuk Bani Israel.
Dan itu dinisbatkan kepada keturunan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub Israel, dapat gelar Israel itu maknanya ada yang maknanya Israel itu adalah hamba Allah atau yang mendapatkan rahmat Allah, itu Israel, ya. Dinisbatkan keturunannya kepada Nabi Yakub. Nah, itu Bani Israel yang beriman walaupun nanti ada yang kafir itu. Tapi ketika disebut kepada Al-Yahud, ya, itu Allah menjelaskan tentang keburukan-keburukan orang Yahudi. Orang Yahudi. Tidak ada memuji di situ. Selalu berkonotasi kepada keburukan. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang-orang Yahudi itu tidak akan rela pada umat Islam hingga mengikuti langkah-langkah Yahudi. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahud. Kalian orang-orang beriman ini akan menemukan permusuhan yang dahsyat dari orang-orang Yahudi. Nah, jadi ketika disebut Yahud itu konotasinya mencela, Allah mencela, enggak ridho, musuh orang yang beriman, begitu ya. Nah, ketika bangsa Yahudi itu keturunannya dinisbatkan kepada Yahudi, enggak dinisbatkan kepada Bani Israel. Bani Israel ini siapa tadi? Oh, Israel tadi siapa? Nabi Yakub. Ya. Jadi diputus seakan-akan itu. Enggak pantas Nabi Yakub ini punya keturunan yang jahat-jahat. Ya, semuanya Yahud ini muaranya kepada Yahud tadi. Orang Yahudi salah satu dari putra Nabi Yakub. Kan putra Nabi Yakub ada berapa? Ada 12. Termasuk Nabi Yusuf, Benyamin adiknya. Bukan Benyamin Netanyahu ya, bukan. Ada adiknya Nabi Yusuf itu Benyamin juga. Jadi dinisbatkannya kepada Yahudi, orang yang buruk-buruk, yang jahat-jahat sekarang ini. Allah udah putus tuh, tidak dinisbatkan kepada Nabi Yakub, apalagi dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, enggak, jauh ya. Tapi kepada Yahud nih, yang dialah konspirator utama yang paling jahat. Walaupun di ujung-ujungnya nanti anak cucu anaknya Nabi Yakub ini bertobat. 12 itu dimintakan doa oleh Nabi Yakub bertobat kepada Allah. Tapi cucu-cucunya yang lain itu ya kalau yang baik ya baiklah. Nah, maka Bani Israel ada yang beriman, ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu Yahudi tadi itu, karena keturunannya. Nah, itu Pak maksudnya Bani Israel dan Yahudi. Baik. Ada lagi? Pertanyaan dari Bapak-bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi 13-15 terkait keimanan dari seseorang. Memang kita menyadari kita seseorang itu akal, jadi naik turun itu Ustaz ya. Ya. Di masjid kita langsung beriman dan sebagainya. Begitu keluar dari masjid, dan akhirnya kita di luar sana banyak godaan-godaan dan sebagainya bisa menentukan keimanan kita. Dan sholat Jumat juga selalu disebutkan supaya kita senantiasa bertakwa gitu ya. Iya. Kemudian kita punya taman juga sebenarnya, ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah itu doa itu saya belum jelas itu sebab menurutnya tafsirnya dari mana itu? Hanya itu aja Ustaz untuk meningkatkan keimanan kita. Apa tadi Rabbana hab lana? Rabbana la tuzigh qulubana. Terima kasih. Itu di akhir surat Al-Baqarah ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah ya.
Jadi itu doa sangat penting, senantiasa harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau sesatkan hati kami, engkau palingkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Itu penting sekali, ya. Allah telah memberi petunjuk, takkanlah beri petunjuk bahwa sholat jamaah itu memang wajib, gitu kan? Petunjuk itu yakin. Kenapa? Nabi Muhammad dan para sahabatnya nggak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah ya di masjid. Itu harus kita istiqomah tuh. Doa kita panjatkan, minta istiqomah ya Allah supaya kami tidak menyepelekan lagi sholat jamaah, kan begitu. Kemudian kita berdoa, Allah menyuruh kita, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, kan begitu kan? Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kalian al-kautsar, nikmat yang banyak, telaga Kautsar, ya. Fasholli, maka salatlah kamu. Fasholli rabbika wanhar, dan berkorbanlah kamu. Ini petunjuk enggak ini? Petunjuk kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Allah telah memberi petunjuk, salat, alhamdulillah. Kita enggak ada yang meninggalkan salat. Wanhar, berkorban. Ini petunjuk, ya. Berat itu memang begitu. Duitnya untuk ini dulu untuk ini dulu kita kumpul mau korban itu maksudnya begitu. Jangan sampai jadi kalau kita pada petunjuk ya kita lakukan semampunya. Hablana wanhar, itu salah satu contoh. Apa saja, ya, apa saja. Maka di dalam sebuah hadis yang lain yang maksudnya barang siapa yang melakukan satu amal yang benar, istiqomah di situ, maka Allah akan mengajarkan dia amalan-amalan yang lain, ilmu-ilmu yang lain, ya, ditambah terus ilmunya tadi. Jadi apa? Imannya bertambah terus, ya. Kita konsisten infak, yakin, tambah lagi oleh Allah. Konsisten salat rawatib, tahajud, duha dan sebagainya. Tambah lagi. Nanti Allah akan berikan ilmu lagi, ya. Man amila bima alima allamallahul ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan satu ilmu, ya, satu ilmu, mengetahui dan mengamalkan satu ilmu, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang dia tidak tahu sebelumnya, ya, yang tidak tahu sebelumnya. Kadang-kadang kan kita ada aja ilmu itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu Pak maksudnya, ya. Jadi istiqomah, intinya itu istiqomah. Kita mendapatkan penjelasan juga. Dia melompat ke tetapi Allah telah membuat tertidur dan sekelompok pemuda selama 309 tahun, dan Allah membolak-balik mereka. Kemudian situ ada anjing yang timbul buang, sehingga perlu mendapatkan hikmah di balik Allah menciptakan atau Allah mentidurkan selama 300 tahun dan dibolak-balik selama 300 tahun. Jadi saya ingat kalau orang tertidur selama 1 bulan saja, atau mungkin yang badan terbaju 1 bulan saja sudah lecet badan. Iya. Nah, mohon penjelasan. Penjelasannya nih insya Allah pertama Bapak baca sendiri dulu, karena belum sampai kajiannya ini Pak nih, kayaknya bulan depan ini kayaknya. Kan ini kita baru pemuda tadi itu baru berdiri di hadapan raja, baru berdialog, kemudian raja masih kasihan anak-anak muda, kemudian dia diberi kesempatan berpikir. Nah, setelah itu dia baru lari kan. Nah, ini baru lari Pak, belum tidur lagi ini. Ini nanti part 2 katanya. Insya Allah kita jawab. Insya Allah kita jawab nanti. Tapi mungkin bukan sekarang waktunya, sudah habis. Insya Allah bulan depan jawabannya itu. Kalau Bapak kurang sabar, harusnya kurang sabar, baca dulu. Jadi nanti ketika udah mendengar di sini itu sudah ada masukan kan begitu ya. Minta maaf Pak, insya Allah bulan depan kita jawab besok. Ya. Karena kita belum sampai situ. Baik.
Kalau nggak ada ya. Kalau enggak, baik. Mari kita tutup kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hayyi' lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian kita cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Rifai. Ya. Waalaikumsalam. Ya.